Pak Arif, agama Islam ya? Patrajen ya panggilannya. Formalnya kok Arif Patra Wijaya. Oh iya, gimana ini? Lawyer senior kok, identitasnya beda-beda. Baik, supaya untuk memenuhi ketentuan peraturan undang-undangan dimohon untuk mengucapkan sumpah dulu. Akan dipandu Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur untuk saksi. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Bapak Dr. Arif Patrawijaya SHLLM, ya. Ikuti lapas sumpah lapas sumpah saksi yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Silakan di podium Pak Patra. Ini mau menjelaskan berkaitan dengan kesalahan KPU dalam penetapan pasangan calon. Izin Yang Mulia, saya ambil. Berikutnya siapa nanti Pak Heru setelah ini? Setelah ini lanjut ahli lagi. Ahli siapa? Iya, Fit Andrison, PhD Yang Mulia. Fit Andrison. Ya, waktunya 15 menit Pak. Termasuk untuk tanya jawab Pak. Baik, langsung Yang Mulia. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Hakim Konstitusi, para pemohon, kuasa pemohon, dan semua yang hadir di sini. Nama saya Arif Patramijaya, saya diminta untuk menjadi saksi dalam kapasitas saya selaku Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Jilid 2 atau disingkat TPDI Jilid 2. TPDI ini mendapat kuasa dari 3 orang aktivis yang konsisten punya mimpi negara demokrasi yang berkeadilan. Petrus Haryanto, mantan aktivis Sekjen PRD 96 yang dipenjara karena memperjuangkan demokrasi. Azwar Furgutyama, juru bicara Forum Kota. Dan yang ketiga, Fenry Tendri. Oleh karenanya, pada waktu itu TPDI dan saya sendiri ya, bersedia untuk memberikan bantuan hukum secara pro bono untuk mengadukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU. Yang perlu kami jelaskan pada pokoknya adalah bahwa dalam persidangan DKPP itu merupakan persidangan yang terlama sepanjang DKPP terbentuk. Kami mendaftarkan bulan November, dibuka persidangan 4 kali, baru diputus Februari 2024. Padahal kita tahu biasanya DKPP tidak lebih dari 2 minggu. Yang Mulia, bahwa dalam pengaduan itu, DKPP telah memutus perkara pada tanggal 5 Februari 2024. Sebelum saya sampaikan fakta persidangan dan putusannya, izinkan kami menyampaikan satu kutipan dalam kesimpulan TPDI Jilid 2. Without ethic, man has no future. This is to say, mankind without them cannot be itself. Ethics determine choices and action and suggest difficult priorities. Tanpa etika, manusia tidak mempunyai masa depan. Artinya, tanpa etika, manusia tidak bisa menjadi dirinya sendiri.
etika menentukan pilihan dan tindakan serta menyarankan prioritas yang sulit. Oleh karenanya, pada pengaduan ini telah dibuktikan sejumlah fakta-fakta persidangan, yang pada intinya DKPP memutus KPU telah melanggar pasal 11 huruf A dan huruf C, pasal 15 huruf C, dan pasal 19 huruf A Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sehubungan dengan pendaftaran dan pencalonan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024. Betul forumnya pada waktu itu adalah memeriksa etika. Namun isi pasalnya, saya bacakan pasal 11, KPU tidak melakukan tindakan yang secara tegas diperintahkan oleh undang-undang. Itu inti pelanggaran di pasal 11. KPU tidak melakukan tindakan yang mentaati prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Itu adalah isi pasal 11 huruf A dan huruf C. DKPP juga memutus KPU melanggar pasal 15 huruf C yang menyatakan bahwa semestinya KPU dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus didasarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, undang-undang dan peraturan yang khusus menyelenggarakan pemilu. Inilah yang dilanggar oleh KPU. Lalu yang terakhir, pasal 19 huruf A yang menyatakan semestinya KPU menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya yang mulia, DKPP pada tanggal 3 November 2023 memutus mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. Yang kedua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir ketiga maksudnya. Dalam perkara 135, 136, 137, 141 kepada Saudara Hasyim Asyari selaku teradu 1 pada waktu itu. Yang ketiga, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada semua anggota KPU. Terakhir yang mulia saya sampaikan, kalau saja KPU dalam persidangan itu ahli menyampaikan yang diajukan di bawah sumpah, kalau saja KPU tidak melanggar pasal-pasal yang disebut tadi, pasal 15 huruf C, pasal 19 huruf A, maka tentu saja Saudara Gibran Rakabuming Raka tidak akan lolos dalam verifikasi dan ditetapkan sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2004. Pak Petra, itu sudah pendapat yang terakhir itu. Yang terakhir mohon dikesampingkan, saya tutup dengan perkataan terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sebagai saksi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak tetap di situ, barangkali ada pertanyaan dari Yang para mulia. pihak. Dari kuasa hukum, silakan. Ada yang mulia. Terima kasih yang mulia. Saksi, tadi saksi telah menjelaskan dan mengutip berbagai macam peraturan ya, pasal-pasal yang disebutkan itu secara norma. Yang ingin saya tanyakan tadi juga menyebutkan mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan oleh saksi, seperti itu toh. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa tindakan yang dimasukkan di dalam norma-norma yang disebutkan tadi, terus apa juga yang dimaksudkan sebagian yang dikabulkan tadi, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin mendapat gambaran, karena kita tentunya tidak mengikuti persidangan yang ada di KPP tersebut. Apakah saksi bisa menggambarkan proses persidangan di KPP itu sendiri? Tadi saksi menyatakan tidak hanya sekedar persoalan etik, seperti itu, tapi menggambarkan bagaimana proses persidangan itu, dan
tentunya menghadirkan berbagai macam pihak, termasuk dari pihak Dirjen Perundang-undangan dari Kumham. Apa pandangan dan pendapat Dirjen? Jangan pendapat, Pak. Nggak bisa. Ini Bukan. ahli, saksi soal. Pendapat pada waktu disampaikan di persidangan itu. Setahu saksi ya. Ya, yang Silakan. saya ulangi lagi yang mulia, apa pandangan dan pendapat yang dikemukakan oleh Dirjen Perundang-undangan Kumham pada waktu persidangan di DKPP itu menyangkut tentang PKPU yang pertama maupun PKPU yang kedua, tentang proses pencalonan itu. Terima kasih. Dari termohon, Ada masih dari satu pertanyaan saja. silakan. Saya ingin tahu, saudara saksi, apakah di dalam proses di DKPP itu juga dibahas bahwa seluruh pelanggaran yang tadi dimaksudkan oleh kode etik perilaku penyelenggara pemilu itu juga berkaitan dengan azas dan prinsip, azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Apakah juga dibahas seperti itu dan berkaitan dengan hal itu? Terima kasih. Baik, dari termohon. Terima kasih majelis kepada saudara saksi. Berdasarkan perkara yang saudara saksi ikuti dan sampai kepada putusan DKPP, bertanya adalah apakah dalam putusan DKPP tersebut KPU dinyatakan tindakannya tetap sah dalam menetapkan Gibran atau tindakan KPU menetapkan Gibran dianggap tidak sah. Terima kasih. Baik, yang diketahui ya Pak Patra. Kemudian dari pihak terkait. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, setelah DKPP menjatuhkan saksi peringatan keras terakhir kepada saudara Hashim Asyari, Ketua KPU, apakah fakta yang terjadi kemudian KPU membatalkan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atau tidak? Itu sih. Cukup dari baik dari hakim. Cukup, silakan Pak Patra dijawab singkat-singkat saja. Terima kasih yang mulia. Menjawab pertanyaan kuasa pemohon, apa maksud dari dikabulkan sebagian? Yang mulia, kami pada waktu permohonan di DKPP, permohonannya banyak. Antara lain, ya, minta dikoreksi produk dari KPU. Karena kami teringat itu pernah dilakukan oleh DKPP pada saat di bawah Prof. Jimli. Kami juga minta KPU anggotanya ini karena melanggar tadi diberhentikan secara permanen. Karena pada waktu DKPP dipimpin oleh Pak Muhammad itu juga dikabulkan. Nah, yang dikabulkan sebagian hanya dinyatakan bahwa KPU ini telah melanggar pasal yang disebutkan tadi dan diberi peringatan keras terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, proses persidangan DKPP memanggil Bawaslu. DKPP memanggil juga Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Pada saat persidangan, jelas Bawaslu menyampaikan dalam proses verifikasi, Bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan. Kenapa? Karena sistem silonnya tidak dapat diakses. Begitu juga, waktu Dirjen DKPP dihadirkan, fakta persidangan bisa dibuka dalam putusan tanggal 5 tadi, disampaikan oleh Dirjen, ya, pernah KPU mengirimkan surat untuk perubahan peraturan KPU 7 hari setelah tanggal 16 Oktober. Saya ulang, 7 hari. Lalu oleh Dirjen PP dikembalikan yang mulia. Nggak bisa begini KPU. Masa langsung minta draftnya diubah dan disahkan? Harus konsultasi dulu kepada DPR. Maka dikembalikan nih sama Pak Hasim. Tolong dulu, ya, prosesnya konsultasi.
Proses itu baru dijalankan setelah 7 hari, barulah ketemu tanggal 3 ya, itu diterbitkan peraturan KPU nomor 23. Ya. Majelis mohon klarifikasi di peraturan mana yang diminta untuk diubah itu majelis. Tadi ada disebutkan oleh saksi peraturannya dimintaan KPU untuk diubah. Tahu tapi tidak peraturan mana yang minta diubah? Jadi yang mulia, pada waktu KPU ini menerima berkas, Bawaslu menyatakan dalam persidangan mereka menggunakan pedoman pengawasannya dengan menggunakan peraturan nomor 19. Itu yang dia gunakan. Begitu juga KPU. Jadi pada waktu itu, berdasarkan peraturan nomor 19 tahun 2023, syarat capres dan syarat cawapres itu harus paling rendah 40 tahun belum diganti. Ya itu tidak ditanyakan tadi. Ya itu tadi yang ditanyakan. Makanya KPU ya bilang bahwa tolong ini saya mau ubah yang mulia. Kepada Dirjen PP. Oleh Dirjen PP dikembaliin. Nggak bisa, harus konsultasi ke DPR, DPR dulu. Ulang itu, ya. Iya, gitu. Oke, yang pertanyaan Pak Yani satu lagi. Yang kedua, ini terkait dengan asas ya. Kalau dalam putusan kita baca, yang dilanggar oleh KPU ini tentu saja asas profesional dan asas menjamin ketidakpastian Pak Bambang. Jadi KPU ini waktu bekerja tidak menjamin kepastian hukum, itu maksud asasnya. Ya, silakan kuasa pemohon mengecek peraturan. Ya, yang dari Pak Bambang, yang ada tidak sekarang, pembahasan etik itu. Ya, KPU apakah ya menyatakan tidak sah ya di KPP ya. Seperti saya sampaikan, di dalam putusannya hanya dikabulkan sebagian. Jadi DKPP tegas menyatakan bahwa Pak Hasyim Asyari dan anggotanya semua itu telah melanggar 3 pasal. Karena melanggar 3 pasal itu diberi teguran keras terakhir. Di luar itu nggak ada putusan DKPP. Makanya diajukan ke PT UN atau di sini mungkin. Yang ketiga, fakta apakah KPU membatalkan ya, di dalam putusan DKPP tidak ada amar putusan yang lain-lain. Hanya itu. Ya sudah, itu terus diulang-ulang. Ya. Cukup. Cukup. Baik. Yang mulia. Majelis Terima kasih. termohon Apa, Pak? karena ini fakta dan kami juga ada dalam peristiwa itu, penting kami klarifikasi satu hal. Tidak usah, nanti Bapak punya instrumen untuk mengkanter itu. Baik, makasih. Terima kasih Pak Putra. Lebih kurang saya mohon maaf, kalau ada kekurangan saya juga mohon maaf, kalau ada kebenaran semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan ahli berikutnya. Pak Fit Andrison yang mulia. Pak Fit Andrison. Setelah itu Dr. Faisal Basri. Setelah Pak Fit Andrison. Waktunya 20 menit untuk semuanya, jadi untuk pengantar bisa 5-7 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, koreksi nama saya Fit Andrison, bukan nggak ada Andrison. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan para hadirin semuanya, apa yang saya sampaikan ini adalah murni pandangan dari akademisi. Hasilnya tidak akan berbeda terlepas dari siapapun yang meminta. Jadi netral. Ya, untuk menjaga netralitas tersebut saya bisa menyediakan data dan sintaks untuk diverifikasi. Ya, karena itu adalah tradisi kami di akademik. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Ya, inilah bentuk dari kontribusi akademik kepada bangsa. Oke. Saya ingin berusaha untuk menyampaikan kira-kira apa sih yang menentukan suara petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana. Di dalam ekonomi kita punya
metodologi statistika yang sering digunakan untuk melihat apa aja faktor yang menentukan suara dan berapa kontribusinya. Itu adalah sesuatu yang sudah common digunakan di ekonomi maupun pendekatan yang lain. Jadi di sini saya berusaha untuk melihat dampak dari beberapa faktor ekonomi plus bansos terhadap suara. Next. Nah ini kalau kita lihat dari data, memang ada penurunan tren dari persentase masyarakat yang miskin. Tapi ada sesuatu yang menarik bahwa biasanya menjelang pemilu akan ada peningkatan komposisi belanja dari perlindungan sosial, ya, setahun menjelang pemilu. Ini di dalam ekonomi namanya political budget cycles. Sudah banyak studinya termasuk juga di Indonesia. Singkatnya akan ada peningkatan spending ya menjelang pemilu dan itu akan menguat ketika yang naik itu adalah yang ikut itulah incumbent. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini di datanya adalah setiap setahun menjelang pemilu mengalami peningkatan dan pada saat 2022 sampai 2023 memang terjadi peningkatan share perlinsos dalam total spending. Ya, jadi di sini saya sudah mengeluarkan yang subsidi BBM yang non targeted. Jadi saya sudah masukkan hanya yang targeted saja. Next. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hubungan bansos kemiskinan dan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana? Saya melakukan exercise yang bisa diverifikasi. Kesimpulannya adalah ada bukti statistik yang kuat dan konsisten untuk menunjukkan hubungan positif kemiskinan dengan persentase perolehan suara petahana yang implikasinya. Pertama, kebijakan pemerintah yang ditargetkan kepada kelompok masyarakat miskin seperti bansos akan meningkatkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung petahana. Sebagai ilustrasi, di tingkat provinsi yang kemiskinan sekitar 10%, maka akan ada peningkatan margin sebesar 6,2 sampai 9% margin antara pemenang dengan total seluruh kandidat. Jadi bukan yang pertama dengan yang kedua, tapi yang pertama dengan total kandidat. Nah, perlu diingat bahwa margin tersebut masih belum memperhitungkan dampak bansos ad hoc. Jadi murni masih bansos yang rutin. Beberapa bansos ad hoc itu ada BLT El Nino, BLT bantuan pangan beras, BLT mitigasi risiko pangan, dan beberapa halnya. Next. Saya menggunakan data hasil Pilpres dari 2004 sampai 2024 dan melihat apa yang menentukan perolehan suara. Ternyata kesimpulannya adalah, nanti kita bisa elaborasi di sini ya hasilnya. Kesimpulan besarnya adalah petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana akan mendapatkan persentase suara yang lebih tinggi. Ya. Dan persentase suara pemenang lebih tinggi di daerah dengan kemiskinan yang lebih tinggi. Ya, kita bisa nanti bisa dieksplor hasil tabel ini karena kita punya keterbatasan waktu. Next. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa bansos efektif untuk meningkatkan suara petahana atau kandidat yang didukung petahana? Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan yang lainnya, bansos itu bisa diklaim sebagai hasil dari kebijakan pemerintah. Masyarakat tidak bisa menyangkal bahwa bansos tersebut dari pemerintah atau dari pihak yang lain. Jadi masyarakat tidak bisa menyangkal ya, bahwa bansos tersebut dari pemerintah, bukan atas kerja mereka atau pihak yang lain. Yang kedua, bansos ini memang menargetkan masyarakat miskin, artinya kebijakan yang targeted. Ingat bahwa nilai itu akan berbeda, nilai uang itu, value-nya itu akan berbeda tergantung dari income seseorang. Bagi orang yang miskin, nilai 200.000 itu luar biasa dibandingkan dengan orang yang berpendapatan tinggi. Dan yang terakhir adalah perilaku miopik yang cenderung dimiliki oleh masyarakat. Perilaku miopik itu di dalam akademis itu kecenderungan mereka memperhatikan sesuatu yang lebih dekat terjadi dibandingkan dengan yang sudah lama terjadi atau
yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Next. Ini adalah contoh tabel ilustrasi perilaku myopik. Ya, saya membandingkan dua kondisi. Kondisi pertama, si A memperlakukan dengan setelah B 4 tahun terakhir dengan buruk, namun dalam setahun terakhir itu begitu baik, maka yang diingat oleh B adalah B, A adalah baik. Sementara di kebalikannya, ya, jika perlakuan A terhadap B itu baik selama 4 tahun sebelumnya, namun di setahun terakhir itu buruk, maka yang akan diingat oleh B, A itu adalah orang yang buruk. Ya. Nah, masyarakat yang berpenghasilan rendah atau berpendidikan rendah biasanya cenderung miopik. Kenapa? Karena mereka fokus untuk memperjuangkan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga biasanya implikasi jangka panjang terhadap ya, satu keputusan, ya, termasuk adalah pilihan presiden, itu memiliki bobot yang rendah. Ya. Nah, ada evidence-nya nggak? Ada. Kebetulan di Indonesia memang sudah ada melihat hubungan positif antara jumlah bantuan dalam bentuk apapun, ya, itu dengan perolehan suara. Ya, bisa dilihat Aspinall et al. 2017 sama Tawakal 2017 dan itu publish di jurnal internasional. Jadi sudah melalui proses review yang rigorous. Dan evidence yang lain adalah hasil survei LSI menunjukkan bahwa 69% penerima bansos di 2024 itu memilih paslon 02. Ya. Berikutnya, mengapa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengangguran yang rendah tidak efektif meningkatkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana? Sesederhananya adalah masyarakat belum tentu menganggap pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut hasil kerja pemerintah. Mereka bisa mengatakan bahwa hasil yang baik itu adalah hasil kerja mereka. Karena memang tidak bisa 100% diklaim oleh pemerintah, berbeda dengan bansos. Bahasa sederhananya adalah perekonomian berjalan secara autopilot. Namun perlu diingat bahwa ketika kondisi ekonomi buruk, ya masyarakat akan berpandangan kondisi tersebut akibat pemerintah. Kenapa ada perbedaan pandangan tersebut dalam kondisi baik dan kondisi buruk? Ini berangkat dari aspek psikologis. Ya, reaksi orang itu lebih besar untuk sesuatu yang lebih buruk dibandingkan dengan yang baik. Di jurnal psikologi ada bad is stronger than good, ya 2001. Kalau mungkin bagi teman-teman atau yang ya, bahasa umumnya adalah bad news is good news. Ya. Nah, next, kita juga melihat bahwa ada kunjungan dari Presiden Jokowi sejak 2023 Oktober sampai Februari 2024 ke 30 kabupaten kota yang memberikan 44 bantuan, ya, dan 50% dari daerah tersebut berada di Jawa Tengah dengan total bantuan sekitar 347 miliar. Nah, yang menariknya jika kita lihat di tabel yang sebelah kanan, justru jumlah kabupaten kota yang dikunjungi oleh paslon 02 itu cuma 9. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah, apa efek dari kunjungan ini? Saya melakukan pengujian statistik lagi, ya. Ternyata memang ada kenaikan perolehan suara paslon 02 yang cukup besar jika dibandingkan dengan suara Prabowo pada Pilpres 2019 dengan rata-rata kenaikan 32%, minimum 6,3, maksimum 66. Next. Ini hasilnya, intinya adalah, kita baca yang sebelah kanan, tidak ada bukti bahwa perolehan suara Prabowo di 2019 berhubungan dengan perolehan suara di 2024. Ya. Kunjungan Jokowi efektif meningkatkan suara Prabowo pada 2024. Itu hasil dari kolom 1. Ya, kolom kedua, ada bukti statistik menunjukkan bahwa kunjungan Prabowo di 2024 menurunkan perolehan suara Ganjar. Kolom ketiga menunjukkan bahwa kunjungan Prabowo tidak berdampak pada perolehan suara Anies yang 2024. Dan yang terakhir, kunjungan Prabowo 2024 dan suara Jokowi itu semakin memperbesar kenaikan suara Prabowo. Nah, estimasinya ini sekitar
ini tidak saya sampaikan, tidak saya masukkan, tapi sekitar kenaikan di 30 kota ini sekitar 6,1 juta tambahan, ya, tambahan suara. Nah, ada satu lagi mungkin, ya, lanjut. Nah ini saya berusaha untuk melihat kenaikan suara Prabowo antar pilpres. Kesimpulannya tidak ada hubungan antara suara Prabowo di tahun 2014 dan 2019. Ya, terlihat secara statistik di sebelah kiri itu tidak ada bintangnya dan R-square-nya itu rendah, 0,09. Ada bukti statistik yang kuat, perolehan suara Jokowi 2019 berhubungan dengan penambahan suara Prabowo di 2024, dan kita bisa menjelaskan, statistik ini bisa menjelaskan 76%. Ya, dan berdasarkan hitungan dari kolom 2, kenaikan suara Prabowo rata-rata adalah 14,6%. Next. Nah ini saya berusaha untuk mengkalkulasi berapa dampaknya dengan memperhitungkan, ya, berapa total DPT per provinsi, terus kemudian berapa tambahan suara akibat dukungan dalam tanda kutip, ya, presiden dan bansos, maka diestimasi, jadi diboleh perhitungan sekitar ada tambahan 26 juta suara untuk paslon 02. Jika kita lihat total perolehan paslon 02 itu 96, ya, jika kita keluarkan itu, maka kira-kira, ya, perolehan suara dari paslon 02 adalah 42%, 42,38%, dan saya melihat ternyata dekat dengan hasil survei Carta Politika awal Januari yang dilakukan sekitar 4-11 Januari. Jadi dekat. Terakhir, sebagai akademisi, izinkan saya untuk memberikan masukan untuk ke depan. Satu, bahwa hasil pemaparan ini bukan berarti bahwa pemerintah tidak boleh untuk menggunakan bansos. Justru pemerintah harus memberikan bansos sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat yang membutuhkan. Namun karena dana bansos itu berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, ya, maka diperlukan peraturan yang bisa mengurangi potensi penyalahgunaan bansos untuk meningkatkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pendalaman dari kuasa hukum? Terima kasih. Tolong slide nomor 11. Ahli, ada bukti statistik ya, di nomor 2 itu, perolehan suara Joko Widodo 2019 berhubungan dengan penambahan suara Prabowo 2024. Gitu ya. Saya mempunyai peta yang lain. Peta yang lain itu di Jawa Tengah saya menggunakan 2 sampel. Sampelnya itu adalah di Gerobokan dan Blora. Di Gerobokan, pada 2014 suaranya Pak Prabowo 26,41%. Suaranya 2019 suaranya 14,58%. Di 2024 suaranya 55,95%. Jadi ada penambahan 41,37%. Penambahan suara ya. Terus kemudian saya menggunakan yang kedua. Yang kedua itu adalah Gerobokan. Di Gerobokan 2014 angkanya 26,41%. 2019 merosot menjadi 14,58%. Tapi kemudian meningkat di 2024 menjadi 55,95%. Jadi ada peningkatannya 41%. Yang tadi 46%. Terus kemudian saya mempunyai peta yang lain. Peta yang lain itu adalah kunjungan Pak Jokowi di Jawa Tengah. Dalam peta yang saya pernah sampaikan di slide 43 majelis dalam presentasi permohonan. Itu Pak Jokowi tadi saudara mengatakan, coba lihat di slide nomor 9 ya. Nah, data saudara mengatakan Pak Jokowi mengunjungi 30 kabupaten kota. Ya. Pak Jokowi mengunjungi 30 kota dan 50%-nya adalah di 50%-nya adalah di Jawa Tengah. Catatan saya memang ada sekitar 13-14 kunjungan. Nah,
Pertanyaannya adalah gini, kunjungan Pak Jokowi di Jawa Tengah dalam periode yang saudara sebutkan situ, ya, ada 50% lebih. Dan ada digelontorkan bansos. Dan dalam penggelontoran bansos itu kalau dilihat dan dikaitkan dengan suara Pak Prabowo, itu sebenarnya suara Pak Prabowo kan flat ya, bahkan menurun itu dibandingkan 2014 dan 2016. Pertanyaannya gini, apakah peningkatan kunjungan dan peningkatan jumlah bansos ada data yang lain lagi? Data bansos Januari 2023, saudara ahli, itu hanya 3,38 triliun. Tapi di Januari 2024 itu 12,45 triliun. Jadi naik lebih dari 400%. Nah, pertanyaan jadi, saya ulang lagi ya. Apakah kunjungan Pak Jokowi 50% lebih di daerah di Jawa Tengah, kucuran bansos yang saudara sebutkan tadi, kesimpulan yang tadi dikemukakan di poin 11, balik lagi ke poin 11, itu berkaitan dengan sumbangan Pak Jokowi yang melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah dan dikaitkan juga dengan bansos yang meningkat. Dan apakah itu juga di poin-poin awal, saudara menyatakan bahwa, ini disebutkan di dalam poin-poin awal, itu sudah jelas pertanyaannya satu. Ada pertanyaan lagi enggak? Enggak, ini saya mau kaitkan dengan satu Sudah lagi. jelas Pak. pertanyaan itu Pak Bambang. Bahwa ada pengaruh relasi Sudah tidak jelas itu kan. Pak ahli? Sudah jelas Pak, jadi Baik. saya berhenti di situ. Pak Repli? Ya, ada dua pertanyaan ya. Barangkali kita yang tidak terbiasa lihat ekonometri ini agak surprise ada pengukuran seperti ini. Nah, pertanyaan saya adalah sesungguhnya metode ekonometri ini untuk mengukur seperti pemilu ini seberapa sering dan seberapa ilmiah menurut pengalaman saudara ahli, karena ahli mendapatkan PhD-nya di Amerika ya. Itu satu, untuk membuktikan ini proven atau tidak. Yang kedua adalah catatan saya, elektabilitas Prabowo itu Oktober sebelum pencalonan Gibran kira-kira 38-an, 30-an, 34 begitu, karena banyak lembaga survei. Tapi kemudian ketika pemilu itu 58. Katakanlah misalnya 38, saya ambil yang agak tinggi sedikit, berarti jaraknya sudah 20%. Menurut hitungan ekonometri saudara ahli, ada nggak faktor lain yang bisa mengubah angka sedemikian rupa hanya dalam jangka waktu 4 bulan? Kalau tidak misalnya bansos, karena asumsi kami adalah bansos yang menyebabkan itu semua dan keberpihakan presiden. Itu, terima kasih. Termohon silakan. Terima kasih majelis, ada dua hal. Yang pertama, sepengetahuan dan sependengaran kami termohon terhadap apa yang disampaikan oleh saudara ahli tadi, menyatakan bahwa incumbent atau calon yang didukung incumbent itu kecenderungan perolehan suaranya adalah tinggi. Nah, sepanjang itu dianggap benar oleh ahli, saya ingin menyampaikan fakta begini. Pemilu 2014, faktanya incumbent adalah Pak SBY yang memimpin Partai Demokrat. Fakta kedua, Pak SBY tidak mendukung Pak Jokowi. Fakta ketiga, Pak Jokowi menang. Nah, secara teoritis, menurut teori... Bapak bertanya saja. Ya, nanti ini. Bapak kan punya instrumen ahli dan saksi sendiri. Pertanyaannya apa untuk itu? Ya. Kalau menggunakan teori falsifikasi Karl Popper, kalau ada sekumpulan angsa putih, tapi ditemukan satu angsa hitam, Karl Popper menyatakan tidak bisa kumpulan itu disebut sebagai kumpulan angsa putih. Maka mohon penjelasan terhadap fenomena ketika Jokowi menang 2014 tidak didukung oleh incumbent. Yang kedua, saya tidak tahu persis apakah ahli belajar tentang teori political behavior dan lebih spesifik voting behavior. Mungkin bisa dijelaskan sekiranya mempelajari itu tentang faktor fanatisme dan favoritisme terhadap orang yang namanya Prabowo. Karena sepanjang catatan sejarah, hanya orang yang namanya Prabowo maju dalam pencapresan itu 4 kali. 2009 sebagai cawapres, 2014 sebagai capres, 2009 sebagai capres, dan 2024 sebagai capres.
Sekiranya bisa dijelaskan faktor favoritisme dan fanatisme rakyat atau pemilih kepada Prabowo. Terima kasih. Dari pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Ada dua yang akan mengajukan pertanyaan, saya dan Saudara Rifai di belakang. Dua pertanyaan saya. Saudara ahli mengatakan satu kesimpulan dari penelitiannya bahwa petahana atau calon yang didukung oleh petahana akan mendapatkan suara lebih dibandingkan dengan calon yang lain. Bagaimana ahli bisa menerangkan kekalahan Megawati dengan SBY dalam Pilpres tahun 2004? Yang kedua, kalau memang kesimpulan ini berlaku umum, apakah hanya satu faktor kebetulan kalau sekarang ini Jokowi yang menjadi presiden dan beliau mendukung pasangan Prabowo Gibran dan memperoleh suara lebih? Seandainya yang sekarang ini menjadi presiden adalah Yusuf Kala yang mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin, berarti calon itu juga akan memperoleh suara lebih dalam pemilu sekarang, pilpres sekarang. Seandainya lagi yang menjadi presiden adalah Megawati sekarang, maka pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan mendapatkan suara lebih. Berdasarkan teori saudara seperti itu konsekuensinya. Lalu apa masalahnya dengan persidangan sekarang ini, pendapat saudara itu? Ada sesuatu yang salah atau tidak? Cukup yang pertanyaan kedua. Izin melanjutkan, Saudara ahli. Tadi kan Saudara ahli menjelaskan adanya hubungan antara pemberian bansos dengan kenaikan suara. Pertanyaan saya adalah, apa hubungannya pemberian bansos dengan kemenangan PDIP sebagai partai dengan suara tertinggi di Indonesia? Kedua, jika hipotesis itu benar, kenapa 02 kalah di Aceh dan Sumatera Utara padahal mereka semua juga menerima bansos? Mohon dijelaskan. Silakan ahli, singkat-singkat dari hakim. Bawaslu cukup? Dari hakim tidak ada. Silakan ahli, singkat-singkat jawabannya. Oke, terima kasih Yang Mulia. Yang pertama, apakah ada kunjungan dan bansos itu bisa meningkatkan perolehan suara? Dari beberapa hasil estimasi dengan menggunakan seluruh data, memang ada bukti yang kuat. Ya, yang kedua, terkait dengan metode ekonometrika. Apakah seberapa sering? Ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa di jurusan ilmu ekonomi. Di luar negeri ini juga dipelajari, termasuk di area political science. Jadi memang sering digunakan dan ini digunakan untuk membuktikan pembuktian secara general, bukan kasuistik, bukan anekdotal seperti yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait. Oke, nah jumlah jarak 20%, apakah ada faktor yang lain? Saya sudah mencoba untuk melihat faktor apa saja, tapi dari dengan data yang tersedia memang sangat kuat indikasi hubungan antara bansos dan dengan pemilihan dan jumlah perolehan suara. Kalau seandainya mau melakukan studi yang lebih detail, bisa. Tapi beberapa studi yang sudah ada memang menunjukkan keterpilihan itu sangat, khususnya incumbent, itu sangat tergantung dari sesuatu yang terjadi lebih dekat. Ada salah satu paper yang dikutip di sini terkait dengan local election outcome dari rumahnya Batubara. Terkait dengan fakta 2014. Satu, ada perbedaan antara 2014 dengan yang lain, di mana 2014 tidak diikuti oleh petahana. Boleh lihat slides nomor hasil slides yang bukti empiris. Jadi saya menggunakan ada beberapa spesifikasi, Bapak. Seluruh seluruh pilpres, tapi kan, ini nggak fair karena ada beberapa yang tidak diikuti oleh petahana. Ya udah, saya coba
di kolom kedua sampai kolom kelima itu adalah yang diikuti oleh Pilpres, oleh petahana. Hasilnya sama, konsisten. Terlihat dari yang saya highlight, itu konsisten datanya, Pak. Jadi ketika kita melihat bahwa ya fakta ya, SBY tidak mendukung Jokowi pada 2014, tapi hasilnya Jokowi menang, itulah fakta. Tapi itu tidak bisa menegasikan, anecdotal evidence itu tidak bisa menegasikan efek dari petahana. Ya, kalau untuk melihat efek dari petahana, silakan dilihat di kolom kedua sampai kolom keempat. Tapi mohon maaf, sebaiknya ditanyakan kepada orang yang sudah paham dengan ekonometrika. Ya. Apakah faktor fanatisme sudah diperhitungkan? Kita lihat di sini, faktor fanatisme itu adalah perolehan suara pada periode sebelumnya. Saya menggunakan 2 proxy. Untuk 2000 yang kolom ketiga, ya, saya menggunakan versi petahana yang paslon 02 itu direfleksikan oleh perolehan Jokowi di 2019. Karena ada pandangan dari masyarakat bahwa paslon 02 didukung oleh Presiden Jokowi. Hasilnya memang signifikan. Jadi ada unsur fanatisme, tapi lebih ke arah fanatisme kepada Jokowi. Kenapa kesimpulan seperti itu? Karena ketika saya menggunakan di kolom 4, itu saya menggunakan vote dari Prabowo di 2019, ternyata hasilnya tidak ada bintang, alias tidak ada efek. Ya, silakan di-challenge, nanti nggak apa-apa, saya akan memberikan sintaksnya, datanya, nggak apa-apa. Jadi itu berikutnya adalah kekalahan Mega di 2004. Ya. Satu, bahwa, again, kita tidak, yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang sifatnya general. Ya. Di dalam ilmu ekonomi kita tidak bisa ngambil kesimpulan dari sesuatu yang sifatnya anekdotal. Ya, anekdotal itu kira-kira seperti ini. Ketika ada satu daerah yang tidak suka dengan presiden, maka kesimpulannya adalah orang seluruhnya tidak suka dengan presiden. Atau sebaliknya, ketika ada yang mendukung presiden, terus diambil kesimpulan, orang seluruhnya mendukung presiden. Nah, jadi untuk mengambil keputusan, di dalam ilmu ekonomi dan statistik, kita tidak berangkat dari anecdotal evidence. Ya. Bisa dipersingkat, Ya. Ali. Waktunya sudah. Terus teori apa? Ya, teori apa? Sebetulnya teorinya kalau kita melihat banyak teorinya, ya, Bapak Ibu semua. Tapi akan saya kutip mungkin yang paling relevan di sini itu adalah political business cycle. Nordhaus tahun 75, 50 tahun yang lalu. Beliau adalah pemenang Nobel, ya. Dia menunjukkan bahwa memang akan ada siklus ekonomi, ya, yang mengikuti siklus politik. Studi akan berkembang menjadi dampak political budget cycles. Intinya adalah akan ada pola anggaran yang mengikuti pola siklus politik. Dan biasanya akan ada peningkatan spending untuk yang sesuatu yang sifatnya discretionary setahun menjelang pemilu. Sebagai akademisi saya membuktikan, di Indonesia juga ada. Silakan baca, saya kutip, Political Business Budget Cycle in Local District Elections 2013 di Economic Letters. Itu menunjukkan bahwa memang, ya, menjelang pilkada itu akan meningkat, ya, pemilu juga itu seperti itu, terus kemudian, dan itu memang efektif untuk meningkatkan tambahan suara dari petahana. Demikian yang mulia. Baik, ada sedikit dari Majelis Hakim. Silakan, Prof. Jawaban saya belum dijawab. Pertanyaan saya belum dijawab. Sudah, Pak. Belum dijawab. Sudah. Sudah, Prof. Jadi ya, nanti kami yang menilai. Tadi sudah dikaitkan dengan. Silakan. Ya, ahli, saya tertarik ini sama dengan tadi Pak Refli juga tertarik. Ini saya orang hukum tapi tertarik dengan penjelasan Pak Adrison ini. Begini Pak Adrison kebetulan pendidikannya kan di Amerika kan.
Betul. Yang Mulia. Ya, itu saya menariknya di situ. Begini, apakah betul ya, yang genuine itu suara pemilihan itu sebetulnya hasilnya yang ada di luar negeri, khususnya di Amerika dan di Eropa. Karena apa? Tidak ada bansos, tidak ada kemiskinan, relatif lebih kaya, lebih terjamin daripada mereka, juga tingkat pendidikannya lebih baik daripada yang ada di daerah-daerah miskin. Gimana kalau menjawab itu? Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Langsung saya jawab, iya. Ya, kenapa? Kalau kita melihat studi yang dilakukan di cross countries, memang menunjukkan bahwa satu, political budget cycles ini terjadi baik di negara maju ataupun negara berkembang. Tapi magnitude-nya jauh lebih besar di negara berkembang atau baru melaksanakan demokrasi. Kenapa? Karena efektif. Jadi, ya, kenapa efektif? Karena biasanya di negara maju, negara berkembang, ya, atau yang baru berdemokrasi, income-nya itu lebih rendah, pendidikannya lebih rendah. Ketika negara maju, mereka income-nya sudah tinggi, ya, pendidikannya sudah tinggi, mereka punya kemampuan untuk melihat implikasi dari pilihan yang mereka buat ketika pemilu. Demikian Yang Mulia. Baik, Saya lanjutkan sedikit Yang Mulia. Dalam hal pemilu 2024, Pilpres 2024 sekarang, kita bicara orang Indonesia. Orang Indonesia yang ada di luar negeri, Amerika dan Eropa, dengan orang Indonesia yang ada di dalam negeri, khususnya data-data yang daerah-daerah miskin, itu kan berbeda hasilnya. Apakah ini intervensi bansos, intervensi yang lain-lain sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan dan juga tingkat kemiskinan? Terima kasih. Dalam analisis saya, luar negeri tidak dimasukkan. Kenapa? Untuk memasukkan data tersebut, kita harus punya explanatory variable, variabel penjelasnya, yaitu pertumbuhan ekonomi, ya, kemiskinan, sama pengangguran. Karena voters itu berada di banyak negara, maka kita tidak bisa mengambil proksi terkait dengan pertumbuhan ekonomi di daerah di mana pemilih luar negeri itu berada. Jadi, itu yang mengakibatkan bahwa di luar negeri hasilnya itu datanya itu dikeluarkan, tapi itu tidak akan merubah hasil, ya. Hasil tersebut sudah konsisten, Yang Mulia. baik. Yang Mulia ada satu lagi, satu saja. Sudah Pak, sudah habis. Tadi seluruh pertanyaan tadi belum mengaitkan calon wakil presiden adalah anak dari petahana. Itu belum ada penjelasannya. Memang tadi. tidak pernah disebutkan kan oleh para penanya, juga oleh yang bersangkutan ahli. Tapi penting itu dijawab. Sudah tidak ada lagi. Sudah cukup waktu. Silakan, terima kasih ahli Terima atas kasih Yang Mulia. keterangannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Faisal Basri, ahli. Podium sebelah, supaya podiumnya Bapak bisa menggunakan podium supaya dekat dengan silakan, waktunya 20 menit dengan tanya jawab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan sehat selalu buat kita semua. Yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dan para pihak yang hadir dalam acara ini, saya sempat mendengar presentasi yang sebelumnya. Saya bangga punya murid seperti Fit. Saya ingin mengaitkan, kalau tadi angka-angka, saya ingin menambahkan atau melengkapi
dari perspektif teori juga yang kerap dipakai adalah teori gentong babi. Ada yang alergi dengan gentong babi, udah pakai bahasa Inggris saja yang mulia, pork barrel. Walaupun ini dari Amerika Serikat, konteksnya berbeda. Kalau di sana pada umumnya dilakukan oleh anggota DPR, baik Senat maupun House Representative, yang ingin terpilih kembali, mereka memasukkan proyek-proyek yang menggelontorkan uang banyak di daerah konstituennya, di distrik mereka itu, agar terpilih kembali. Sedemikian makin parahnya keadaan itu membuat sampai ada NGO yang khusus memelototi pork barrel ini karena memang membiaskan demokrasi itu. Dan tentu saja konteksnya beda, negara mereka tidak bisa diiming-imingi oleh sembako, ya big project, misal apa jembatan, toll road dan sebagainya dan sebagainya. Nah jadi secara umum bisa dikatakan bahwa pork barrel ini di negara-negara berkembang wujudnya berbeda karena pendapatannya masih rendah, angka kemiskinannya tinggi. Di Indonesia penduduk miskin ekstrim, miskin, nyaris miskin, rentan miskin, itu kira-kira hampir separuh dari penduduk. Jadi santapan yang memang ada di depan mata para politisi, karena mereka lebih sensitif tentu saja terhadap pembagian sejenis bansos, utamanya bansos yang bansos yang ad hoc sifatnya. Kalau atas izin Yang Mulia boleh slide kedua. Sedemikian parahnya yang bisa ditunjukkan oleh bansos ini sebetulnya dialami oleh berbagai negara, termasuk juga di Indonesia. Ya. Bahkan KPK, Kementerian Dalam Negeri, mengatakan akan mengikuti saran KPK untuk membuat aturan lewat perda menghadapi pilkada serentak yang akan datang itu 2 sampai 3 bulan sebelum pilkada tidak boleh ada bansos. Sadar di sini. Tapi pertanyaannya, kok pilkada dibatasi, pemilu tidak gitu. Ya. Nah, jadi kan ini membuktikan betapa efektifnya bansos itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Gitu. Lanjut. Nah, kemudian kalau pork barrel itu sebetulnya metafor dari menggelontorkan uang. Celengan juga kan biasanya simbolnya babi gitu. Nah, lebih parah di Indonesia tidak hanya gelontoran uang, tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah. Ini yang saya tunjukkan, misalnya Erlangga Tarto, ya, yang mengatakan ini sumbangan Pak Jokowi, oleh karena itu harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi. Dikatakan juga oleh Menteri Investasi Pak Bahlil bahwa silakan aja bikin sendiri Bu Risma. Ya, dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia. Bu Risma tidak mau mempolitisasi bansos. Jadi sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya harus ditunjukkan. Ini loh yang ngasih secara demonstratif. Maka Erlangga Hartarto misalnya, dan banyak menteri lagi lah. Tapi yang paling vulgar itu ya
Erlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan. Lanjut. Ini yang saya katakan tadi, kita lewati saja untuk menyingkat waktu. Nah kemudian ada El Nino. Diperpanjanglah El Nino ini atas permintaan Menko Perekonomian Erlangga. Kenapa Erlangga Hartarto minta diperpanjang? Setelah saya dapat masukan lewat dialog, entah dialognya 1 orang, 2 orang, saya tidak tahu. Penerima El Nino mau nggak kalau diteruskan dana El Nino? Ya hampir bisa dipastikan semua orang yang ditanya yang udah nerima ya akan terus. Sedemikian vulgarnya argumen-argumen yang disampaikan untuk menjustifikasi agar betul-betul orang yang terakhir menerima dana, menerima bansos itu sebelum ke bilik suara itulah yang paling diingat. Ya. Jadi ini politik seperti ini membahayakan masa depan Indonesia karena tahun pertama sampai tahun keempat udah entertainment aja sama oligarki. Oligarki tidak menyelesaikan kemiskinan, nanti diselesaikan untuk pemilihan umum yang akan datang. Mengerikan yang mulia, mengerikan. Ya. Bagi daerah pilkada maupun bagi demokrasi, masa depan kita dan anak cucu kita akan menghadapi kesuraman, akhirnya potensi menjadi sangat membahayakan eksistensi bangsa ini. Lanjut. Nah, kemudian saya ingin menunjukkan lagi El Nino-nya sudah mereda. Minta perpanjang El Nino. Kenapa sih minta diperpanjang? Karena ingin diciptakan panggung-panggung baru itu. Tidak cukup digelontorkan lewat mekanisme yang ada begitu, tapi harus ditunjukkan nih yang ngasih ini pakai seragam tertentu, pesan tertentu, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi panggung-panggung yang diciptakan itu untuk memastikan efektivitas bansos ini semaksimal mungkin. Nah, kita lihat El Nino sudah mereda, kemudian juga kalau kita lihat jumlah kekeringan, jumlah banjir, dan cuaca ekstrim lebih parah tahun 2021 daripada 2023. Kenapa 2021 tidak ada El Nino? Jadi nyata bahwa El Nino ini kebutuhan untuk meningkatkan suara, only that dari segi data itu. Ini yang sangat memilukan dan seolah-olah kita semua bodoh. Ramalan cuaca sudah disupport oleh BKMG, BPS sudah disupport oleh BRIN dan sebagainya itu. Ya, jadi tidak dipercaya lembaga yang memerintah sendiri. Ini kelihatan di sini dengan segala macam bencana yang selalu ada, tapi tidak ada yang bersifat nasional. Itu luas lahan panen itu tetap di atas 10 juta, tidak pernah di bawah 10 juta. Produktivitas naik, sehingga per hektarnya naik, sehingga produksi beras, saya langsung saja ke beras, cuma turun 600-an ribu ton. Tapi seolah-olah kita mau kiamat, diimporlah 3 juta ton beras. Logikanya, kalau 3 juta ton beras ini digelontorkan ke pasar, tidak mungkin harga beras mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah pada bulan Februari yang lalu. Jadi kita impor ini untuk apa kalau untuk tidak untuk stabilisasi pangan? Tujuan impor kan karena pasokan di dalam negeri terbatas, sehingga pasokan terbatas, sehingga harga naik. Oleh karena itulah ada destabilisasi, kita tidak bisa menunggu panen sebelumnya, kita import. Importnya 3 juta ton, padahal penurunan produksinya 600-an ribu ton.
Apa yang ada di kepala mereka itu? Oh, siapa tahu nanti 2 periode ya masih bisa nih ada stok buat bagi-bagi beras sampai putaran, maaf bukan periode, putaran. Jadi penuh dengan siasat yang menurut saya sudah keterlaluan lah, terlalu vulgar. Kemudian kelihatan pula bahwa masalah pangan di dunia kian mereda, harga pangan secara keseluruhan turun mulai Desember, dan mulai Januari harga beras di pasar internasional mulai turun. Seperti kelihatan di tabel yang di peraga yang bawah. Tapi di Indonesia naik terus, mencapai level tertinggi sepanjang sejarah menurut catatan BPS. Ya, untuk menyopankan harga supaya tidak 17.000, cakupan berasnya ditambah yang murah-murah sehingga jadi 15.000, tapi yang manapun itu tertinggi sepanjang sejarah. Jadi konsekuensinya sampai sekarang harga beras masih tinggi sekali, dan mengingat 20% garis kemiskinan itu ditentukan oleh harga beras di desa, 17% di kota, maka pemerintah dengan bansosnya itu membantu orang yang miskin, tapi orang yang tidak miskin jadi miskin, tambah banyak. Dan memang cita-citanya bukan mengentaskan kemiskinan kalau begitu. Menaruh harapan agar suaranya bisa satu putaran lanjut. Nah, ini pork barrelnya, ciri-cirinya sedemikian banyak di Indonesia. Saya tidak akan sampaikan satu demi satu, tapi pork barrel yang vulgar. Pork barrel itu udah vulgar di Indonesia, pork barrel vulgar. Lanjut. Habis. Ya itu yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan, ada pendalaman dari kuasa hukum. Saya akan bertanya ya, ahli. Data, coba buka slide nomor 7. El Nino 2021 itu paling tinggi di antara 2019 sampai 2024. Ini datanya ahli, bisa dilihat di. Betul? Ya. Oke. Kalau saya kemudian melacak berapa jumlah bansos yang diberikan tahun 2021 ketika El Nino tinggi, itu hanya 468,2 triliun. Di El Nino 2024 yang jauh lebih rendah, tapi dia meningkat 496,8 triliun. Jadi hampir 30 triliun. Di saat El Nino gila-gilaan, 2021 itu, dibandingkan 2024 yang El Nino-nya tidak gila-gilaan, itu ada peningkatan bansos sekitar 30 triliun. Satu. Terus yang kedua, yang menarik adalah, tadi juga data. Lanjutannya, poin 8. Ternyata, akibat El Nino itu, penurunannya hanya, atau di produksi beras, itu hanya 600.000 ton. Tapi kemudian, diminta untuk melakukan import 2,63 juta ton. Hampir 3 juta ton. Ya kan? Berarti naiknya itu sekitar, selisihnya itu menjadi hampir, kalau di data itu, selisihnya 2,63, itu kira-kira 500% naiknya. Coba buka data lagi, setelah itu saya akan bertanya. Data nomor 6. Di nomor 6, ya, ternyata impor beras itu dipakai untuk, sesuai dengan data nomor 4. Itu kan impor beras ya. Betul ya? Jadi menyalurkan beras dengan atribut, mari kita kaitkan dengan poin 4, slide nomor 4. Nih Bang Faisal, ahli. Oke. Pertanyaan saya begini jadi. Ketika peningkatan bansos yang meningkat luar biasa, padahal El Nino tidak berpengaruh besar, dan dilakukan import yang luar biasa, padahal tidak ada case-nya untuk kebutuhan import itu, apakah kemudian bansos itu sengaja diserahkan untuk orang-orang miskin ini, bukan untuk mengenaskan kemiskinan, tapi untuk kepentingan lain? Karena
Data yang lain, Bang Faisal, antara 2023 dan 2024 itu ada kenaikan 3,36 triliun, ada 30%-an datanya itu. Saya baca ya ininya supaya nggak salah. Januari 2023 itu ada 3,38 triliun. Januari 2024 ada 12,45 triliun. Jadi 400%. Jadi pertanyaannya itu, ini berpengaruhnya kalau tidak ngentaskan kemungkinan, apa ada kaitannya dengan elektoral? Iya. Nanti Pak, Bapak jawabnya nanti sekaligus. Jawabnya sekaligus nanti. Setelah semuanya tanya. Iya. Gabung yang mulia. Iya digabung. Oke, baik. Terima kasih. Saya harus catat. Pak Repli apa? Satu pertanyaan. Oh, oke. Jadi tadi saudara ahli mengatakan penurunan beras produksi itu hanya 0,6 ton, tapi impor 3 Juta. ton. 3 juta ton. 0,6 juta ton. Ya. Pertanyaan saya, ini pertanyaan orang bodoh aja ya. Itu dikemanakan saja beras yang selisih tersebut ya. Lalu kenapa harga meningkat? Ada nggak bau-bau rente dalam soal seperti itu? Lalu bagaimana kaitannya dengan pemilu sekalian saja atau pilpres? Begitu. Dari termohon silakan. Cukup pihak terkait. Ada yang mulia. Saya mencoba berusaha melakukan pertanyaan orang pintar, bukan orang bodoh. Saudara ahli, kita tahu bahwa bansos ini kan merupakan suatu keputusan dibuat berdasarkan keputusan pemerintah dan DPR sehingga ada undang-undang tentang itu. Sebagai undang-undang, tentunya ini dibicarakan baik oleh pemerintah, di DPR, dan di DPR itu di sana semua ada fraksi-fraksi, semua partai-partai ada di sana. Baik PDIP, baik PKS, Demokrat, semua partai ada di sana. Diputuskanlah tentang adanya bansos ini. Kemudian tentunya sebagai keputusan dan sebagai undang-undang, tentunya pemerintah wajib untuk melaksanakan undang-undang itu. Lantas dari tadi penjelasan ada ahli mengatakan seakan-akan ada yang salah kalau pemerintah melaksanakan bansos ini. Pertanyaan saya adalah, apa salahnya pemerintah kalau melaksanakan ketentuan undang dengan menyalurkan bansos ini? Bansos ini tadi saudara pakai teori tentang teori pork barrel. Yang mana tadi diceritakan di luar negeri itu adalah dilakukan oleh beberapa senator dan sebagainya. Sedangkan di sini ini adalah pemilihan presiden. Penggelontoran bansos itu bukan dilakukan oleh salah satu segmen tertentu, tapi oleh pemerintah yang di-backup dan didasarkan pada undang-undang. Dan dibicarakan oleh semua partai yang ada di sana. Sehingga tidak ada nuansa untuk menguntungkan satu orang saja, tapi berlaku bagi semua pihak yang ikut dalam pilpres tersebut. Lantas pertanyaan saya, apa yang salah? Kenapa apa dasar saudara menyalahkan pemerintah ketika dia melaksanakan undang-undang dan menyalurkan bansos sesuai perintah undang-undang kepada masyarakat? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Disambung oleh pertanyaan dari rekan saya yang datang. Satu lagi kalau masih ada. Cukup? Baik, Yang Mulia. Menyambung dari pertanyaan rekan sejawat kami Prof. Otto, saya ingin bertanya kepada ahli. Saya sangat tertarik dengan teori gentong babi yang dipaparkan oleh ahli. Pertanyaan saya, pada tahun 2004, SBY bisa memenangi Pilpres atas Megawati. Apakah teori gentong babi ini juga berlaku? Yang kedua, tahun 2014, Jokowi menang atas SBY dalam Pilpres. Dan kita ketahui bahwa Jokowi bukan petahana atau didukung petahana. Demikian juga SBY waktu itu juga bukan petahana dan bukan didukung oleh petahana waktu itu Megawati. Apakah berlaku juga teori gentong babi ini? Pertanyaannya adalah, apa korelasi teori gentong babi yang ahli sampaikan
dengan yang tadi disebut-sebutkan nama Prabowo dalam Pilpres 2024 ini. Prabowo bukan petahana, dan di dalam kabinet yang menjadi calon wakil presiden juga ada menteri, Mahfud MD. Ada gubernur, Ganjar Pranowo. Ada mantan gubernur, Anies Baswedan. Mereka sama-sama dalam satu lingkup kekuasaan, eksekutif. Monggo, silakan dijawab oleh ahli. Baik, dari Bawaslu cukup ya? Cukup, Yang Mulia. Dari Hakim? Baik, silakan Pak Faisal. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Pertama, produksi turun 0,6 sekian juta ton. Kenapa harga terus meningkat? Ya, lazimnya kalau import itu sudah masuk, harga turun, spekulan beras tidak berani naik-naikkan harga karena Bulog punya kekuatan untuk membanjiri pasar. Kok itu tidak terjadi berbulan-bulan? Dan puncaknya bulan Februari. Puncaknya bulan Februari. Oleh karena itu, hampir bisa dipastikan secara teoritis pun mendukung bahwa digunakan untuk kebutuhan tidak semata-mata untuk stabilisasi harga. Supermarket modern kekurangan pasokan. Dan ini menariknya di pasar-pasar tradisional ada tapi terbatas, harganya mulai naik gitu. Masyarakat luar biasa Yang Mulia menyiasati, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri karena saya suka mengamati di pasar. Jadi mereka beli biasanya yang kualitas 11.000 sekarang jadi 14.000, mereka belinya separuh saja, yang separuhnya lagi kualitas rendah. Jadi ya itulah cara masyarakat itu survive karena luar biasa. Oleh karena itu hampir bisa dipastikan mungkin juga susut dimakan tikus. Ada hawa tikus nasional sehingga gudang-gudang Bulog tergerus habis gitu. Tidak juga gitu kan. Jadi apa ya, kembali lagi pork barrel itu pork barrel plus ya. Pork barrel plus yang memastikan targetnya tercapai sebanyak-banyaknya sebagaimana yang dinarasikan kalau bisa satu periode. Nah kemudian El Nino 2021 ada juga El Nino, tapi tidak ada bansos El Nino. Tatkala intensitas El Nino-nya lebih tinggi dari 2023-2024 gitu. Dan ini pun diperpanjang lagi kan. Sudah tidak ada El Nino, ada bansos El Nino udah hampir selesai dan intensitasnya lebih tinggi tahun 2021 gitu. Tapi tidak ada waktu itu bansos lagi-lagi ya karena tahun ini spesial ada pemilu gitu. Sesederhana itu. Kemudian kalau dilihat dari terkait dengan bansos, sebetulnya gelondongannya kan perlindungan sosial. Jadi ini adalah program social protection. Jadi ini bukan, kalau bansos itu seolah-olah belas kasihan, kemurah hatian. Enggak, ini adalah kewajiban negara untuk mengentaskan orang miskin untuk tidak jadi miskin, dan orang yang belum miskin tidak masuk ke jurang kemiskinan. Itulah perlindungan sosial namanya. Tapi varian bansosnya semakin banyak. Disetujui DPR tentu.
Tapi ditambah di tengah jalan, ya tidak disetujui DPR. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh para menteri dengan kamuflase ini dari Pak Jokowi, nggak disepakati oleh DPR. Import disuruh 3 juta, tidak persetujuan DPR. Banyak sekali. Dan kita tahulah kehidupan berbangsa di kita kan, kita sempat presiden heavy, lantas parlemen heavy, presiden heavy, sekarang Jokowi heavy. Not only presiden, Jokowi heavy. Apa yang diingin Pak Jokowi harus terwujud. Itu yang membuat situasinya lebih masif dan matter of time saja nanti penerima bansos-bansos itu juga banyak yang tumpang tindih. Di Sunter, di daerah hampir tiap hari ada pembagian bansos untuk orang yang sama. Pusing ini bansos apa lagi katanya. Orangnya itu juga kan. Yang miskin itu kan, yang miskin. Kemudian kalau yang bagi-bagi lempar seperti ngasih makan bebek, ya, itu cuma ada di Indonesia itu. Dilaksanakan oleh presiden sendiri. Betapa tidak beradabnya manusia Indonesia di mata Pak Jokowi. Udah biasa. Dan intensitasnya tahun ini luar biasa. Intens, bahkan pernah berkantor di salah satu provinsi besar untuk bagi-bagi. Saya sebetulnya ingin cerita tapi tidak etis. Bisa dipersingkat, waktunya sudah habis Pak Faisal. Waktunya baik Bapak, makasih. Masih terakhir tadi pertanyaan pihak terkait yang belum terjawab, bisa diberi waktu 1-2 menit. Tong babi. Ya, yang keterlibatan mantan-mantan gubernur, kemudian toh ikut kontestasi juga itu. Kan ini pemilu nasional, relevan marketnya kalau di pengadilan KPPU yang mulia relevan marketnya bukan provinsi. Jadi gentong babi ini mengacu pada praktik yang dilakukan oleh politisi yang menduduki jabatan tinggi di pemerintahan pusat yang mampu menggelotorkan uang lebih besar gitu, agar menarik pemilih sehingga dia terpilih kembali. Jadi beda relevan market kalau kita bicara gubernur, bupati dan sebagainya, karena yang dihitung adalah nasional dan gubernur atau bupati tidak punya aparat sampai ke seluruh Indonesia. Gubernur Jawa Timur tidak bisa memerintah kepala desa di Papua. Tapi kalau presiden bisa. Kalau menteri dalam negeri bisa. Polisi bisa. Itu kira-kira bedanya. Baik, terima kasih. Pertanyaan kami juga belum dijawab, Yang Mulia. Sudah tadi, keterlibatan DPR tadi kan? Ya, tapi Hanya memang ada beberapa actionnya yang kemudian tidak match, itu tidak maunya DPR. Sudah dijawab tadi? ya, Pada bagian mana yang dijawab? apakah memang pemerintah yang melaksanakan ketentuan undang-undang tentang bansos itu, apakah bisa dipersalahkan pemerintahnya kalau melaksanakan ketentuan undang-undang? Saya rasa jelas tidak perlu dipermasalahkan. Ya pemerintah wajib untuk melindungi rakyatnya, membantu bantuan sosial kalau ada bencana alam, kalau ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada El Nino, dan semuanya ada indikatornya. Oke, cukup Pak. Yang Mulia, mungkin ada miss sedikit. Pertanyaan saya tadi bukan menyangkut gubernur. Pertanyaan saya tadi adalah bagaimana ketika tahun 2004 itu SBY bisa menang atas Megawati dalam Pilpres. Dan kemudian 2014 Ya, Jokowi ada yang menang ditambahkan Pak Faisal dalam berkaitan dengan itu? Ya, itu belum dijawab. Tidak masuk dalam kriteria politik gentong babi karena Pak SBY waktu itu bukan incumbent. Pak SBY incumbent
pada pemilu berikutnya. Setelah itu dia tidak menyiapkan dinastinya, anaknya. Jadi dia bebaskan waktu yang baik, cukup Pak Faisal. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan dapat dipertimbangkan untuk dapat menjadi pertimbangan mahkamah dalam menjatuhkan putusan. Cukup keterangannya. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Berikutnya sama. Pak Heru, siapa lagi? Izin Yang Mulia, berikutnya Saudara Antoni Budiawan. Yang Mulia. Berikutnya nanti Profesor Johermansyah Johan, tapi izin kami konfirmasi kehadirannya. Antoni Budiawan dulu ya? Iya, Yang Mulia. Oke, silakan petugas. Waktunya 20 menit Bapak dengan pertanyaan-pertanyaan nanti. Silakan. Baik Yang Mulia, Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada kesempatan ini saya menyampaikan makalah dengan judul Perpanjangan Pemberian Bantuan Sosial sampai Juni 2024 diputus secara sepihak oleh Presiden Joko Widodo tanpa persetujuan DPR, melanggar konstitusi dan sejumlah undang-undang. Makalah ini terbagi dalam 5 bagian. Pertama adalah pemberian bantuan sosial secara sepihak oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat Kabinet 6 November 2023 setelah Undang-Undang APBN nomor 19 tahun 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024 diundangkan pada 16 Oktober 2023. Tanpa persetujuan DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang, melanggar pasal 23 Undang-Undang Dasar yang berbunyi, anggaran pendapatan dan belanja negara wajib ditetapkan dengan undang-undang setelah dibahas bersama DPR dan mendapat persetujuan DPR. Presiden Joko Widodo kemudian memerintahkan kepada Kementerian Keuangan melakukan pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian lembaga senilai 50,15 triliun. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian lembaga untuk anggaran bantuan sosial. Lampiran 38, 39, dan 40. Pemberian bantuan sosial sepihak oleh Presiden Joko Widodo tanpa persetujuan DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang juga melanggar pasal 1 angka 7, pasal 5 ayat 4, pasal 11 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Pasal 1 angka 7 menyatakan APBN wajib mendapat persetujuan DPR. Perpanjangan pemberian bantuan sosial periode Desember 2023 Juni 2024 secara sepihak oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat Kabinet 6 November 2023 secara nyata tidak mendapat persetujuan DPR. Sehingga tidak sah dan melanggar pasal 1 angka 7 Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Keuangan Negara menegaskan APBN dan perubahan APBN wajib ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian lembaga melalui mekanisme penyesuaian otomatis atau automatic adjustment dialihkan untuk anggaran perpanjangan bantuan sosial sampai Juni 2024 dilakukan tanpa persetujuan DPR dan tidak ditetapkan dengan Undang-Undang APBN dan perubahan APBN sehingga melanggar pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Keuangan Negara. Pasal 11 ayat 5 berbunyi, setiap mata anggaran wajib dirinci sampai unit organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian lembaga melalui mekanisme penyesuaian otomatis digunakan untuk anggaran perpanjangan pemberian bantuan sosial sampai Juni 2024 secara nyata mengubah organisasi, fungsi, dan jenis belanja yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024 dan oleh karenanya termasuk penyimpangan kebijakan APBN 2024. Menurut pasal 34 Undang-Undang Keuangan Negara, setiap pihak, termasuk Presiden, yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Yang ketiga, penyimpangan kebijakan APBN 2024 dan pelaksanaan pemberian bantuan sosial Desember 2023 sampai Februari 2024 melanggar tugas dan fungsi Kementerian Sosial seperti diatur di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021. Pasal 4 Perpres 110/2021 berbunyi, Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pasal 5 Perpres 110/2021 berbunyi, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi A. Perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. B. Penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu. Pelaksanaan pembagian bantuan sosial periode Desember 2023, Februari 2024 tidak melibatkan Kementerian Sosial tetapi diambil alih oleh kementerian dan lembaga lainnya termasuk lembaga eksekutif Presiden secara nyata melanggar Pasal 4 dan Pasal 5 Perpres 110 tahun 2021. Pihak yang sangat aktif melaksanakan pembagian bantuan sosial sejak Desember 2023 sampai hari pencoblosan 14 Februari 2024 adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Presiden Joko Widodo. Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto sekaligus menjabat Ketua Umum Partai Politik pendukung paslon Prabowo Gibran. Pembagian bantuan sosial Desember 2023, Februari 2024 terbukti untuk pemenangan paslon Prabowo Gibran. Seperti disuarakan secara lantang dan terang-terangan oleh Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto ketika membagikan bantuan sosial beras maupun bantuan langsung tunai di berbagai daerah di Indonesia. Antara lain, Airlangga minta warga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, lampiran 26. Airlangga sebut bansos berkat Jokowi, lampiran 28. Airlangga minta warga ingat simbol angka 2 dan angka 4 yang merupakan nomor urut paslon Prabowo Gibran dan nomor urut Partai Golkar, lampiran 29. Zulkifli Hasan secara terang-terangan mengajak masyarakat Lombok memilih Prabowo Gibran jika ingin BLT dan Bansos berlanjut. Ajakan ini disampaikan pada kegiatan konsolidasi dan sinergi PAN untuk pemenangan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, lampiran 10. Pernyataan Zulkifli Hasan bahwa Bansos dan BLT dari Jokowi dan karena itu mengajak masyarakat memilih paslon Prabowo Gibran merupakan informasi menyesatkan dan pembohongan publik untuk pemenangan Prabowo Gibran, lampiran 18 dan 20. Presiden Joko Widodo juga sangat aktif membagikan bantuan sosial sejak Desember 2023, baik secara langsung maupun dengan alasan meninjau cadangan beras pemerintah di gudang Bulog, yang kemudian dilanjutkan dengan pembagian bantuan sosial, antara lain pada 8 Desember 2023 di Kabupaten Nagekeo, NTT, lampiran 9, 13 Desember 2023 di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, lampiran 11, 14 Desember 2023 di Kota Malang, Jawa Timur, lampiran 12, 2 Januari di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, lampiran 19,
9 Januari di Serang, Banten, lampiran 25, dan 30 Januari 2024 di Bantul, Yogyakarta, lampiran 37. Penyimpangan kebijakan, ini yang D, penyimpangan kebijakan APBN 2024 dengan memperpanjang bantuan sosial tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, masuk kategori tindak pidana korupsi seperti dimaksud pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1099 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lambat 20 tahun. Paling lama 20 tahun. Keputusan Presiden Joko Widodo memperpanjang bantuan sosial sampai Juni 2024 secara sepihak, mengubah APBN 2024 tanpa persetujuan DPR, tidak ditetapkan dengan undang-undang, dan perintah pemblokiran anggaran kementerian lembaga yang sudah disetujui DPR dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 merupakan bentuk nyata penyalahgunaan wewenang jabatan presiden dengan tujuan menguntungkan Gibran. Penyimpangan APBN 2024 tersebut mengakibatkan kerugian negara senilai 50,15 triliun sesuai nilai anggaran kementerian lembaga yang diblokir untuk anggaran bantuan sosial tersebut. Terakhir, penyimpangan kebijakan APBN 2024 untuk kepentingan politik yang menguntungkan anak presiden, Gibran, melanggar pasal 1 angka 5 dan pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Pasal 1 angka 5 berbunyi, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa. Perpanjangan pemberian bantuan sosial sampai Juni 2024 tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum. Pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian lembaga yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024 untuk dialihkan sebagai tambahan anggaran bantuan sosial secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyimpangan kebijakan APBN 2024. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial sejak Desember 2023 sampai Februari 2024 secara melawan hukum, khususnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, terbukti menguntungkan Gibran. Hal ini tercermin dari pernyataan Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto yang secara terang-terangan mengajak masyarakat memilih paslon Prabowo Gibran. Demikian pendapat dari kesaksian saya. Semoga Bapak. Ya ahli dari keahlian saksi ahli ya. Semoga yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan fakta dan peristiwa yang terjadi seadil-adilnya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang berkeadilan seperti perintah konstitusi pasal 1, negara Indonesia adalah negara hukum. Terima kasih. Ada pertanyaan dari tim kuasa hukum? Ada, yang mulia. Ini masalah serius kalau apa yang disampaikan ahli ini memang benar ya, melanggar sejumlah undang-undang dan melanggar konstitusi dalam hal persetujuan DPR. Tetapi kalau kita kaitkan dengan bansos, biasanya kan ada alasan-alasan yang katakanlah ada kegentingan mungkin, ada krisis, ada hal-hal yang bisa dijadikan alasan pembenar. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ahli melihat alasan pembenar untuk menyimpangi prosedur, bahkan melanggar konstitusi dan undang-undang tadi, ya? Kalau misalnya tidak ada alasan pembenar, ya mohon ditegaskan kembali lagi, apa sih tujuan digelontorkannya bansos ini sekali lagi? Terima kasih, Yang Mulia. Baik. Tambah, Yang Mulia. Ada satu lagi pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertama begini, ketika tadi ahli menjelaskan ada pengalihan
mata anggaran bantuan sosial kemudian diblokir oleh Kementerian Perekonomian. Nah, bagaimana sepengetahuan ahli mekanisme ketika ada pengambil alihan itu di dalam Undang-Undang Keuangan Negara? Apakah bisa dengan diskresi karena alasan tertentu atau tidak? Kemudian pertanyaan kedua, apakah dengan adanya situasi tertentu, misalnya dalam tanda kutip istimewa pengelontoran APBN untuk tujuan pemberian bantuan sosial itu kemudian bisa di-cover dengan APBNP atau tidak? Menurut pendapat ahli bagaimana? Itu dua ya. Terima kasih. Pak Yani nanti ahli berikutnya. Jatahnya sudah habis. Termohon ada pertanyaan? Tidak ada, Majelis. Dari pihak terkait? Makasih yang mulia. Saya akan bertanya, setelah itu Saudara Hotman Paris akan bertanya. Dari paparan yang dikemukakan oleh saudara ahli ini sampai pada kesimpulan, ya, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, dan sebagainya. Apakah itu pendapat ahli seperti itu didasarkan atas fakta-fakta yang terjadi dalam kenyataan? Misalnya, pernah ada satu penyidikan, atau penuntutan secara pidana untuk membuktikan bahwa memang terjadi apa yang dikatakan oleh saudara ahli, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, ataukah itu semata-mata adalah hasil penerawangan saudara ahli saja? Itu perlu dijelaskan di sini pada kami semua. Silakan saudara Hotman. Mana Pak Hotman? Mohon izin majelis. Saya agak bingung, ini ahli hukum atau ahli ekonomi? Karena tadi pendapatnya itu sudah melebihi ahli hukum. Pertanyaan saya, sekiranya pun benar tuduhan Anda, Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, Jokowi melakukan pelanggaran undang-undang APBN, Jokowi melanggar tidak minta persetujuan dari DPR. Pertanyaannya, dan oleh karena itulah pemohon mengatakan pemilu dibatalkan dan diulang. Pertanyaannya, apakah MK, Mahkamah Konstitusi, berwenang dalam putusannya menyatakan oleh karena Jokowi melanggar undang-undang korupsi, melanggar undang-undang APBN, melanggar undang-undang Bansos, maka pemilu harus dibatalkan dan diulang. Sementara tidak satupun pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, baik Jokowi, DPR maupun para menteri. Boleh nggak MK mengatakan itu adalah penyebab harus dibatalkan pemilu? Terima kasih. Baik. Bawaslu tidak ya dari hakim? Cukup. Silakan ahli dijawab singkat. Terima kasih. Alasan apa bahwa bansos itu diberikan? Kalau bansos itu, legalitas dari bansos adalah setelah disepakati dengan DPR. Apakah ada alasan atau tidak? Setelah disepakati dengan DPR, setelah disetujui dan diundangkan bahwa bansos itu wajib dijalankan oleh pemerintah. Tetapi masalah di sini adalah tidak ada alasan untuk memberikan bansos yang tidak disetujui oleh DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang. Demikian. Yang lain? Pemblokiran dilaksanakan dengan apa? Mekanisme dari pemblokiran seperti diakui oleh Kementerian Keuangan bahwa uangnya masih ada di sana. Artinya tidak dipindah dari satu unit organisasi kepada unit organisasi. Cuman nampaknya mata anggarannya yang berubah. Begitu diperlukan dana untuk bansos, maka diambil dari kumpulan uang yang sudah diblokir 50,15 triliun untuk dialihkan menjadi tambahan anggaran bansos. Banyak kejahatan yang tidak atau belum terjadi, yang belum diusut, tetapi tidak melepas bahwa itu sudah ada kejahatan. Apakah ini nanti ada yang diusut? Ya, nanti kita serahkan kepada siapa yang merasa berkepentingan, apakah pelanggaran-pelanggaran undang-undang, dugaan pelanggaran-pelanggaran dugaan ini, undang-undang ini, apakah akan ditindaklanjuti untuk mengusut secara pidana. Tetapi dalam hal ini adalah
pelanggaran ini untuk kepentingan bansos dan untuk kepentingan pemilu. Dan dalam sidang ini adalah Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah bansos ini adalah legal atau tidak legal. Bansos adalah jelas seperti saya uraikan bahwa itu adalah untuk pemenangan paslon. Jadi kalau kita lihat itu banyak diberikan bukti-bukti, ada lampiran, ada 40, itu antara lain ada 40 cuplikan dari berita itu yang menunjukkan bahwa bansos ini diperuntukkan untuk pemenangan paslon. Jadi ini adalah bukan pendapat saja, tetapi ini adalah sudah ada bukti-bukti nyata. Terima kasih. Cukup. Cukup. Ya. Yang Mulia, boleh kami mengusulkan sesuatu, Yang Mulia? Apa, Prof? Supaya kami ini tidak bingung, saya terkait. Mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli, menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Ya, itu apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa dia dihadirkan di sini? Kami bingung. Sudah nanti kami yang menilai, Prof. Majelis juga tadi pertanyaan Hokman Paris belum dijawab, apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau? Belum dijawab majelis. Ya. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah, jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Ya, itu, Pak Otman. Bukan wewenang saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis Dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data, jadi bukan hanya berdasarkan omon-omon. Mohon izin majelis, kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya, jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Terima kasih ya ahli, keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan. Terima kasih.